warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi. Sahabat Kitturno Pamungkas dimanapun Anda berada, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat sehat. Dengan nikmat sehat kita bisa terus beraktivitas sesuai dengan profesi dan bidang kerja kita masing-masing. Semoga teman-teman selalu sehat, dimudahkan segala urusan, dilancarkan rezeki, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Saya minta dukungan dari teman-teman untuk tekan tanda subscribe, like, komen, juga tekan tanda lonceng atau bell sebagai bentuk notifikasi. Karena apa? Karena saya akan terus berusaha keras untuk update, untuk menampilkan video-video terbaru di channel Kitturno Pamungkas ini. Makanya jangan lupa tekan tanda loncengnya, itu sebagai bentuk notifikasi teman-teman. Jadi kalau ada video terbaru diupload, ini akan ada notifikasi di handphone Anda. Maka jangan lupa tekan tanda loncengnya juga, selain tanda subscribe ya. Nah, karena apa? Karena saya yakin berdasarkan video-video yang sudah saya buat sebelumnya itu bermanfaat untuk teman-teman. Di belakang atas saya ini ada nomor WhatsApp saya ini teman-teman ya. Ini kepada teman-teman sekali lagi saya ingatkan, kalau konsultasi dikenakan biaya. Ini mohon maaf, dikenakan biaya sekali lagi. Kenapa ini dikenakan biaya? Karena sangat banyak sekali teman-teman yang WhatsApp saya setiap hari itu antara 50 minimal sampai 100 orang. Jadi saya tidak bisa layani semua. Nah, ini sangat penting teman-teman ya. Kalau konsultasi itu sangat penting, karena di dalam konsultasi tersebut ini akan memecahkan segala masalah-masalah, persoalan-persoalan yang teman-teman hadapi. Makanya dikenakan biaya. Nah ya, jadi mohon dimaklumi dan mohon dimengerti. Kalau kita melihat orang, terkadang ada sesuatu yang kita kagumi, ada sesuatu yang membuat kita merasa orang tersebut yang kita lihat ini berbeda dengan orang lain. Sesuatu yang kita rasakan bahwa orang yang kita perhatikan atau yang kita lihat ini memiliki kemampuan khusus, kemampuan spiritual. Jadi setiap orang itu akan merasakan kalau kita itu bertemu dengan orang atau sosok yang memiliki daya-daya spiritual tingkat tinggi. Jadi kita akan merasakan energi itu. Nah, dari teman-teman sahabat Kitturno Pamungkas mungkin bisa juga melihat ya, orang yang memiliki kemampuan spiritual itu teman-teman pasti bisa merasakan. Terkadang kita melihat seseorang itu, kita langsung yakin dengan orang tersebut, langsung percaya dengan orang tersebut. Nah, itu berarti ada kontak batin antara diri kita dengan orang tersebut, walaupun melihatnya di media sosial atau dengan video ya. Ini sudah memiliki kontak tersendiri. Itulah keistimewaan daripada orang tersebut. Nah, kenapa orang ini istimewa? Tentunya ini tidak terlepas daripada aura energi yang terpancar dari orang tersebut. Nah, apabila orang tersebut dengan energi yang terpancar itu selalu muncul, selalu keluar, dan energinya sangat positif,
maka akan membawa kebaikan-kebaikan bagi diri orang itu sendiri maupun bagi orang-orang lain. Dia akan bermanfaat, akan berguna. Jadi energi yang ada pada diri orang tersebut itu bisa membantu orang lain. Makanya terkadang kalau kita melihat orang, ya, itu kita bisa merasakan getaran-getaran energi tersebut. Nah, jadi kemampuan itu memang ada, tertanam sejak lahir, juga bisa dipelajari. Nah, dengan cara berguru. Terkadang dari lahir itu secara otodidak orang ini memang memiliki kemampuan. Di sini saya ingin sampaikan, saya akan sebutkan kepada teman-teman, sahabat Trunomo Pamungkas dimanapun Anda berada, ini 11 ciri-ciri orang titisan leluhur, punya ilmu makrifat tingkat tinggi. Yang pertama, ya, dia memiliki ilmu leluhur, kemampuan supranatural. Ya, kemampuan supranatural itu seperti apa? Mungkin dia bisa menerawang orang, melihat nasib orang dari masa lalu sampai masa yang akan datang, dan itu kebanyakan cocok. Ya. Jadi dia memiliki kesaktian-kesaktian ini tanpa berguru. Karena apa? Karena memang sudah menitis. Ya, leluhur itu sudah menitis kepada orang tersebut, atau ilmu leluhur tersebut itu sudah menitis kepada orang tersebut, sehingga orang tersebut tanpa berguru dia memiliki kemampuan yang luar biasa atau kesaktian yang hebat tanpa memiliki guru. Bisa jadi ini dari faktor keturunan. Misalnya kakeknya ini memiliki kemampuan supranatural yang luar biasa, yang tinggi. Nah, anak-anaknya ini nggak ada yang nurun ini. Nah, salah satunya itu lari ke cucu atau ke cicitnya. Nah, ini salah satunya cucunya ini bisa mampu menerima ilmu kakeknya ini, sehingga cucunya ini walaupun tidak berguru, tidak pernah belajar dari siapapun juga, nah ini bisa memiliki kesaktian yang luar biasa, ya, memiliki ilmu makrifat, karena memang titisan. Ini nggak bisa lagi ditolak, nggak bisa lagi dirubah. Ya itulah takdir yang diterima orang tersebut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, orang itu cenderung dia mengalami peristiwa-peristiwa seakan-akan dia pernah berada di suatu tempat, padahal dia belum pernah ke situ. Misalnya, ya, misalnya saya lah ya, pergi ke suatu tempat. Nah, kita merasakan, loh, kok saya pernah ke tempat ini ya, gitu. Itu di dalam batin kita bilang begitu. Mungkin teman-teman juga pernah merasakan ini. Saya kok pernah di tempat ini, kapan? Rasanya saya terbiasa, rasanya saya nggak asing dengan tempat ini. Padahal kita belum pernah di tempat tersebut. Nah, itu yang kedua. Kalau ciri-ciri orang yang titisan leluhur yang punya ilmu makrifat, ya. Yang kedua itu. Yang ketiga, merasa nyaman di tempat tertentu. Nah, ini saya juga akan bercerita kepada teman-teman. Saya itu pernah merasa nyaman sekali, merasa nikmat itu pertama itu di Masjid Penyengat. Kalau saya yang tinggal di Pulau Batam nih ya, saya pergi ke Masjid Penyengat pertama kali. Saya pergi ke sana berkali-kali ya. Pertama kali itu saya masuk ke masjid tersebut, ya. Saya itu merasa nyaman, ya kan. Saya rasanya nggak mau pergi dari tempat itu. Nah, itu saya juga merasakan, saya ini aneh, ini kenapa? Padahal saya pertama kali, ya, sangat nyaman, ya, sangat nikmat, sangat enak gitu. Saya pergi ke masjid tersebut pertama kali. Kalau yang kedua, yang ketiga udah terasa biasa. Ini pengalaman saya ya. Itu yang kedua, saya pergi ke makam Sultan Agung. Nah, saya di sana itu merasa tenang, damai, nyaman, ya, merasakan kebahagiaan yang tak terhingga. Ya, di makam Sultan Agung di Imogiri sana di Jogja, teman-teman ya. Itulah contoh yang saya alami. Ini sama ini ya, merasakan nyaman di tempat tertentu. Mungkin teman-teman juga merasakan seperti itu. Nah, kalau merasakan ada 3 ciri yang saya sampaikan tadi,
Nah, ini semua ada 11, nanti teman-teman bisa gali potensi ya. Ini yang ketiga, merasa nyaman di tempat tertentu, tempat-tempat khusus. Nah, boleh di mana saja. Yang keempat, sering melihat terlintas ya di dalam benak atau melihat secara langsung itu kejadian-kejadian masa lampau. Ya, masa lalu. Jadi sering melihat kejadian masa lalu. Ya, itu juga salah satu ciri bahwa orang tersebut adalah titisan leluhur yang punya ilmu makrifat. Nah, yang kelima, berkarakter seperti orang dulu. Jadi segala tindak tanduknya, segala perbuatannya itu mencerminkan orang-orang terdahulu. Nah, cara pakaian, dia suka menggunakan pakaian-pakaian pada orang terdahulu. Nah, ini juga masuk di dalam ciri-ciri orang yang titisan leluhur yang punya ilmu makrifat. Nah, ini yang kelima. Yang keenam, berempati tinggi. Ya, dia selalu berpikir, oh kalau ini ada orang seperti ini rasa kasihan, rasa welas asih. Ya, terutama melihat orang-orang tua ini selalu memiliki empati yang sangat tinggi. Orang tua ya kan, yang mungkin kita lihat terlihat susah, terlihat nggak seneng, terlihat kehidupannya itu sulit, nggak menyenangkan, itu dia memiliki empati yang sangat tinggi. Itu yang keenam. Yang ketujuh, suka budaya tertentu, atau kalau misalnya saya orang Jawa, ini saya sangat suka dengan budaya Jawa, sangat menyukai. Nah, kalau saya hobinya kan koleksi pusaka-pusaka, teman-teman lihat ya di YouTube yang satunya Jelajah Supranatural, itu banyak sekali mengupas pusaka-pusaka, itu hobi saya. Di lain itu kalau kebudayaan lain saya yang suka yaitu tentang wayang kulit, sampai cerita-cerita pewayangan itu saya paham di sini teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa koreksi diri, introspeksi diri ya. Ini 11 ini ada yang masuk enggak di dalam diri teman-teman? Kalau ada, berarti Anda adalah satu orang yang titisan leluhur yang punya ilmu makrifat. Nah, itu ya. Jadi menyukai budaya. Ya, karena budaya itu sebetulnya memang harus dilestarikan, teman-teman. Budaya adalah identitas satu bangsa. Dengan berbudaya, maka kita memiliki harkat dan martabat sendiri. Jangan mendompleng budaya luar. Karena negara-negara yang menjunjung tinggi kebudayaannya itu adalah negara yang betul-betul makmur, gemah ripah loh jinawi. Contohnya mana? Arab. Budaya Arab itu terus dijunjung tinggi. Makanya mereka tetap menggunakan bahasa Arab. Nah, inilah makanya dia memiliki kemakmuran khusus. Yang kedua, Jepang. Dia tetap menggunakan hurufnya saja huruf Jepang. Maka dia menjunjung tinggi kebudayaannya. Maka kehidupannya apa? Kehidupannya makmur. Cina, pakai huruf Cina. Nah, teman-teman ya. Maka apa? Kehidupannya juga kehidupan yang gemah ripah loh jinawi. Karena tetap menjunjung tinggi kebudayaan dari leluhur-leluhurnya. Nah, kalau kita orang Indonesia yang memiliki beragam budaya ini, kita mendompleng budaya luar, tidak mau menggunakan budaya sendiri, ya gagal paham, ya masalah. Makanya teman-teman, kita harus junjung tinggi kebudayaan kita yang sangat luar biasa. Budaya orang Jawa, orang Aceh, orang Maluku, orang Sulawesi, dan lain-lain. Indonesia ini beraneka ragam budaya. Mari kita lestarikan budaya kita masing-masing agar kita bisa hidup dengan bahagia. Nah, yang ketujuh ya, suka budaya tertentu. Yang kedelapan, selalu teringat kenangan-kenangan masa lalu. Jadi kalau kita punya kenangan masa lalu itu, kita selalu mengingat. Ingatan kita kuat, kita tidak lupa. Kita sangat senang dengan kenangan-kenangan masa lalu. Ya, baik kenangan sedih atau kenangan senang, itu kita selalu mengingatnya. Nah, itu nomor 8 ya. 9, sayang kepada orang tua. Ya. Tapi ini aneh teman-teman. Dia sangat sayang kepada orang tua, tapi tidak dekat.
Jadi dia ini rela mengorbankan, rela berkorban untuk orang tuanya, ya, demi kebutuhan orang tuanya, walaupun dia tidak dekat. Dia ini sayang tapi tidak dekat. Nah, teman-teman bisa nggak ini maksudnya ini ya, sayang kepada orang tua tapi tidak dekat, ya. Jadi sangat menyayangi orang tuanya ini. Dia rela mengorbankan dirinya, ya, walaupun dia jauh, misalnya orang tuanya di kampung, kita merantau, namun segala kebutuhan orang tua itu kita penuhi, ya, kita perjuangkan, ya, kita selalu mengingatnya. Ini juga ciri-ciri orang titisan leluhur yang punya ilmu makrifat. Nah, yang ke-10, dia kebanyakan suka menyendiri. Bukan berarti termenung sendiri di tempat sepi, tidak, teman-teman. Dia tidak banyak teman, intinya. Dia tidak banyak bergaul, tidak suka kesana kemari gerudak-geruduk dengan teman-temannya. Nah, mungkin di waktu mudanya dia suka seperti itu, gerudak-geruduk kesana kemari, banyak teman, banyak sahabat. Namun apabila dia sudah menemukan jati dirinya, dia tidak suka kesana kemari gerudak-geruduk dengan teman-temannya, tidak suka, kecuali dia mengerjakan sesuatu hal yang menghasilkan atau sifatnya positif. Nah, itu ya, dia akan mau lakukan. Nah, makanya dia suka sendiri, tidak banyak teman, artinya ini ya, maknanya ya. Yang ke-10, orang ini haus akan ilmu. Dia akan terus menggali potensi yang ada pada dirinya. Dia akan terus mencari ilmu-ilmu leluhur, ya, melalui tata-tata ritual khusus, napak tilas, ya, amalan-amalan. Dia akan terus gali, dia akan terus pelajari, dia akan terus praktekkan. Walaupun dia nggak punya guru, dia akan terus boleh dibilang melalang buana, ya, untuk napak tilas. Karena napak tilas ini juga penting, teman-teman. Napak tilas sangat penting. Kita bisa meniru, misalnya kita napak tilas bagaimana Raja Mataram, Panembahan Senopati bisa menjadi raja. Awal mulanya bagaimana? Nah, di sini saya masukkan sedikit sejarah ini, teman-teman ya. Waktu itu Panembahan Senopati bingung. Panembahan Senopati melamun, bagaimana supaya Panembahan Senopati ini bisa menjadi raja. Dia pergi ke sebuah hutan. Di hutan tersebut ada batu. Karena dia gundah gulana dan bingung, maka Senopati tidur di batu tersebut. Namanya batu Panglipur, batu penghibur, Panglipur. Nah, di batu Panglipur itu Senopati mikir di sini berbaring, teman-teman. Nah, di tengah dia berpikir, lalu muncul sebuah wujud seperti manusia yang bercahaya. Dia bisa berkata-kata. Inilah yang harus kamu lakukan agar kamu menjadi raja. Nah, selanjutnya Panembahan Senopati mengikuti apa yang disampaikan oleh sosok yang bercahaya menyerupai manusia tadi. Akhirnya, singkat cerita, Panembahan Senopati menjadi raja. Nah, itulah sebetulnya saya bisa ceritakan ini sampai tuntas secara detail, tapi pada kesempatan kali ini kita membahas ciri-ciri orang atau 11 ciri orang titisan leluhur yang punya ilmu makrifat. Demikian yang saya sampaikan, teman-teman. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kekhilafan, kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan. Karena teman-teman pasti tahu kekurangan, khilaf itu milik manusia, termasuk saya Kipto Pamungkas, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sakum tumati. Salam persahabatan sedunia dari saya, Kipto Pamungkas.